Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang logika matematika bagian kedua. Untuk itu, silakan simak terus video ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya dari logika matematika, yaitu bagian kedua. Ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Dan yang kedua yaitu inverse, converse, dan kontrapositif. Mungkin kalian familiar dengan istilah tersebut? Ya, betul sekali. Istilah tersebut sudah kalian pelajari sewaktu SMA. Bagi yang jurusannya adalah IPA. Dan ketika kalian juga masuk tes di kampus yang kalian minati, kalian juga biasanya dihadapkan pada materi tentang logika matematika. Oke, untuk itu langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu tentang tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Perhatikan tabel kebenaran berikut. Di sana ada nilai kebenaran dari P, negasi P, dan P atau negasi P. Yang mana P atau negasi P itu sudah kita jelaskan pada logika matematika bagian pertama. Nah, apabila kita lihat dari tabel tersebut, terlihat bahwa nilai kebenaran dari P atau negasi P semuanya bernilai benar. Pernyataan yang semua nilai kebenarannya itu adalah benar, itulah yang dimaksud dengan tautologi. Untuk lebih jelasnya, kalian juga dapat membuktikan nilai kebenaran dari jika P maka Q dan negasi Q atau R, maka P implikasi R juga memiliki nilai kebenaran yang semuanya benar dan dinamakan tautologi. Nanti ini sebagai salah satu dari materi yang kalian akan bahas di dalam diskusi kelompok. Nah, kemudian sebaliknya pada saat kita menentukan nilai kebenaran dari negasi P maka R atau P maka negasi Q dan R, maka nilai kebenaran pernyataan tersebut semuanya salah. Nanti dibuktikan ya. Ini juga masuk ke dalam materi yang kedua. Pernyataan yang semua nilai kebenarannya salah tanpa memandang nilai kebenaran komponen-komponen pembentuknya, ini dinamakan kontradiksi. Jadi berkebalikan dengan istilah tautologi tadi. Adapun kontingensi merupakan pernyataan yang nilai kebenarannya merupakan kumpulan dari benar dan salah di luar tautologi dan kontradiksi. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu converse, inverse, dan kontrapositif. Bila P dan Q adalah bentuk-bentuk pernyataan dan untuk pernyataan implikasi P maka Q merupakan suatu tautologi, maka P implikasi Q dinamakan implikasi logis. Bila P dan Q adalah bentuk-bentuk pernyataan dan untuk pernyataan B implikasi P dan Q merupakan suatu tautologi, maka P B implikasi Q dinamakan ekuivalen logis. Perhatikan pernyataan kondisional P dan Q berikut ini. Jika hari ini hujan, maka saya berada di rumah. Kemudian perhatikan juga pernyataan-pernyataan berikut. Jika saya berada di rumah, maka hari ini hujan. Jika hari ini tidak hujan, maka saya tidak berada di rumah. Jika saya tidak berada di rumah, maka hari ini tidak hujan. Pernyataan A dinamakan converse. Pernyataan B dinamakan inverse. Dan pernyataan C dinamakan kontrapositif. Ketahuan ya bedanya ya. Jadi secara umum, untuk converse itu posisi antara P dan Q dibalik.
Kemudian, yang dinamakan inverse adalah negasinya. Jadi, P dan Q tadi tidak ada negasi. Jika diubah ke dalam bentuk inverse, berarti negasi untuk setiap P dan Q. Nah, bagaimana dengan kontrapositif? Untuk kontrapositif, posisinya dibalik dan nilai dari P dan Q adalah negasinya. Seperti itu untuk memudahkan kita dalam mengingat apa itu converse, inverse, dan kontrapositif. Dari pernyataan tersebut, diperoleh bahwa ada pernyataan-pernyataan yang saling ekuivalen, artinya nilai kebenarannya adalah sama, yaitu P implikasi Q akan ekuivalen dengan kontrapositifnya. Negasi Q implikasi negasi P. Begitu juga apabila kita balik. Q maka P yang merupakan converse. Baik, segitu dulu untuk pengantar pada logika matematika bagian kedua ini. Secara garis besar ada dua yang kita bahas, yaitu yang pertama tentang tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Yang kedua yaitu converse, inverse, dan kontrapositifnya. Yang mana nilai dari tautologi adalah nilai secara keseluruhan itu bernilai benar. Sedangkan kontradiksi adalah keseluruhan dari nilai kebenaran tadi bernilai salah. Dan kontingensi adalah kumpulan nilai benar dan salah di luar dari tautologi dan kontradiksi tadi. Untuk materi yang kedua, yakni tentang converse, inverse, dan kontrapositif, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa untuk converse sendiri, posisi dari P dan Q yang diputar, sedangkan inverse tinggal ditambahkan negasinya, dan kontrapositif adalah gabungan dari keduanya. Posisi ditukar dan ditambahkan negasinya. Ya, mungkin ada teman-teman yang masih kebingungan dengan konsep logika matematika bagian kedua ini. Untuk itu, nanti kalian akan berdiskusi. Dan mengenai materi yang akan kalian diskusikan, yang pertama akan kalian bahas adalah tentang membuktikan nilai kebenaran dari persamaan yang saya arsir. Bisa dilihat pada sebelah kanan saya ya, pada layar. Akan dibuktikan bahwa pernyataan tersebut termasuk dalam tautologi atau bukan. Nah, kemudian yang kedua, kalian juga akan membuktikan nilai kebenaran dari persamaan yang diarsir tersebut. Apakah termasuk di dalam kontradiksi atau tidak. Caranya adalah gunakan tabel kebenaran seperti yang ada pada kursor berikut. Oke, jadi ada dua hal ya. Yang ketiga, kalian akan membuktikan bahwa P implikasi Q ekuivalen dengan kontrapositifnya. Begitu juga untuk bagian B ini. Buktikan melalui tabel kebenaran tadi. 3 ya. Nah, yang keempat, yang terakhir untuk kalian diskusikan adalah kalian akan menentukan converse, inverse, dan kontrapositif dari pernyataan berikut ini. Jika A lebih dari 0, A anggota bilangan bulat, maka A kuadrat lebih dari 0. A anggota bilangan bulat. Untuk LAK-nya, kalian ambil saja dari LAK sebelumnya, namun dikosongi di bagian materinya. Jadi menyesuaikan ya. Heading-nya juga menyesuaikan, materinya juga menyesuaikan. Tulis pada bagian kolom selanjutnya itu adalah hasil diskusi kalian. Segitu dulu video pembelajaran pada hari ini. Apabila nanti ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silahkan kita diskusikan melalui aplikasi yang sudah kita terapkan di kelas masing-masing. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Saya Muhammad Saufi, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.